Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Illuminati. Jadi beberapa tahun lalu, Ane punya video ya tentang konspirasi mereka, dan kalian tidak akan menemukan video ini di platform media manapun gitu ya. Bagaimana mereka melakukan tentang pengontrolan manusia di muka bumi ini. Nah, ini videonya yang Ane bilang tadi nggak bakal kalian temukan di media atau di platform media video manapun. Jadi ini mereka membongkar, ya ada orang yang membongkar tentang keberadaan Illuminati yang mengontrol Hollywood. Jadi buat kalian yang suka film-film Hollywood, mudah-mudahan ini bermanfaat. How the Illuminati runs Hollywood, bagaimana cara mereka menjalankan Hollywood ini sebagai cara mereka membrainwash manusia di muka bumi. The Illuminati believe that to control the media is control the public. Mereka percaya bahwa untuk mengontrol masyarakat dunia, ya mereka harus menguasai media. Jadi buat kalian yang mau berkuasa untuk menguasai dunia, ya kontrol lah media. Jadi media itu adalah bagian dari alat untuk sebuah peperangan di akhir zaman. This is one of their state agendas. Ini adalah salah satu statement agenda mereka. Remember, finance, media, law, government, and education are the areas that targeted as being the best dominant society. Jadi ada 6 target yang mereka ingin kuasai, yaitu remember, finance, media, law, government, and education. Ya, keanggotaan, remember, ya menambah anggota, finance, keuangan, media, semua media seperti media sosial dan segala macam, komputer dan segala macam, itu mereka akan mengontrol hal itu. Law, hukum, government, pemerintahan, dan education, sampai pendidikan pun mereka harus kuasai gitu. How do they do this? Bagaimana cara mereka melakukan hal itu untuk menguasai 6 hal tadi? They don't go to a film producer and say, "Oh, by the way, we are Illuminati members and we want you to make a movie that promotes our agenda." Mereka nggak bakal pergi ke seorang produser dan mengatakan, "Halo, kita ini dari Illuminati dan kita mau bikin film yang mempromosikan agenda-agenda kita." Remember, they aren't stupid either. Ingat, mereka tuh nggak bodoh-bodoh amat untuk melakukan hal seperti itu. Instead, they will form a small investment corporation and fund movies with ideas that they like. Mereka akan membuat sebuah perusahaan dan mereka membuat movie atau film-film gitu ya yang berlayar lebar, dan itu akan disisipkan ide-ide atau pemahaman mereka yang disampaikan oleh film tersebut. Ya. They quietly hire actors, producer, directors, and scripts, but they never mention their affiliation publicity or why they are doing this. Mereka akan menyewa artis, terus pembuat naskah, lalu kemudian produser, ya, untuk membuat sebuah film yang nanti film itu akan menyampaikan ide pokok mereka. Dan di bawahnya sini ada mata satu ya. Kalau di Islam itu mata satu itu adalah Dajjal. Segitiga mata satu yang terpancung ya, yang tidak sempurna. Kita lanjut. Please note that some movies were released before September 11, 2001. Tolong catat, ini ada berapa film yang dirangkum oleh pembuat video ini yang rilisannya itu sebelum kejadian 11 September 2001. Ada apa sih di 11 September 2001? Kita skip dulu ini ya, kita langsung pergi ke WTC. Oh, ini ada ini. Oke, here we go. Nah, ini 9/11. 9/11 itu adalah kejadian di mana gedung kembar ya World Trade Center itu diledakkan, yang konon katanya pelakunya adalah Osama bin Laden beserta para jajarannya. Dan ketika gedung itu ditabrak oleh pesawat, maka seketika itu statement di dunia bahwa Islam adalah teroris. Nah, gitu. Nah, film tadi yang diputar tadi itu adalah membongkar tentang 9/11. Nah, ini kita klik satu ya.
Alright. Jadi ini adalah gedungnya. Nah, itu jatuh ke bawah. Kita lihat nanti pesawatnya. Coba kita lihat dulu ya, cari pesawat yang nabrak. I picked up the phone to my mother. Nah, ini gedung WTC-nya, ya. WTC, World Trade Center. To my father. About 10 seconds. Nah, itu pesawat, ya. Itu pesawatnya yang menabrak gedung yang kedua sebelahnya. After the phone, I hung up the phone with my father, is when the second one hit. The building rocked. Nah, itu. Jadi ada dua gedung ditabrak oleh pesawat yang katanya di hijack atau dibajak oleh anak buahnya Osama bin Laden, lalu ditabrakkan ke gedung WTC ini, di mana WTC ini sebagai kedikjayaannya Amerika, pusat sumber ekonominya gitu ya, lalu dihancurkan oleh pesawat yang dibajak, sehingga pada saat itu jadilah umat Islam sebagai tersangkanya. Nah, ini gedungnya, Menara Kembar. Kita kembali ke film tadi. Please note that some movies were released before September 11, 2001. Catat. Ini Scanner Darkly tahun 2006. Dan di film ini ada segitiga mata satunya, ya. Ini tahun 2006 loh ya. Jadi sebagai informasi aja, setiap film film Hollywood, nggak setiap sih, tapi mostly hampir semua film-film Hollywood itu pasti menyampaikan pesan yang tadi Anda bilang tadi. Dan ada lambang-lambang mata satunya atau minimal organisasi organisasi mereka lah ya, Freemasonry dan kawan-kawannya lah gitu. Nah, lihat ini adalah lambang Freemasonry dengan huruf G tadi ya, dan huruf G nih. Jadi kalau kalian tahu Freemasonry ini lambangnya, Freemasonry itu adalah organisasi Illuminati. Kita lihat ya, Freemason logo, Freemason logo, that's it. Ini dia Freemason logo atau Masonic symbol ya, Freemasonry. Ini lambangnya ya, dan itu kan ada di film ini tuh ya, ada di film ini. Nah, ini scanner, film scanner tahun 2005. Ini hacker tahun 95. Kita lihat orang ini. Nah, ini di jidatnya dia ada reflektor dari gambar wajah, yakni mata. Jadi ada satu mata di jidat gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa mata satu itu adalah simbol dari Dajjal. Dan mata satu itu ya kan, kalau Dajjal itu kan matanya sebenarnya dua, tapi yang satu cacat, sehingga yang bisa berfungsi cuma satu, dan di jidatnya itu ada tulisan kafaro atau kafir seperti itu. Nah, ini ceritanya ada seorang hacker yang memberikan pesan terhadap orang ini, dan di video ini ada muncul lagi lambang mata satu. Nah, itu dia. Ini mata satu segitiga. Nah, ini gedung. Alright. Can you read that? Crash and burn. Gedung ditabrak and burn, lalu kebakar. Oke. Halloween tahun 98. Ini yang mau jelasin. Kenapa gantungannya itu ada di sini, agak miring gitu loh. Kenapa nggak agak geser ke sebelah sini, sehingga bintangnya itu nggak, ya kalau dipakai itu simetris gitu loh. Tapi kenapa dia gantungannya ada di sini, sehingga kalau dipakai bintangnya jadi terbalik. Nah, bintang terbalik itu adalah representatif dari Baphomet. Kita lihat ya, Baphomet. Lambang Baphomet. Nah, ini dia. Ya, lambang Baphomet. Ini Baphometnya
Ya, ini barcode-nya, ini lambangnya. Jadi kalau di film itu, ya kalau di film itu jadi terbalik, sebentar, ya. Nah ini kalau dipakai bintangnya jadi terbalik, sehingga dia akan membentuk logo Baphomet. Nah, logo Baphomet ini satanik ya, satanik. Lanjut. Di film ini juga ada Dewa Horus, ya. Dewa Horus itu dewa mata satu, ya. Ini dia di film Halloween ya, di film Halloween tahun 98. Di taksi ini juga ada segitiganya, ya, ada segitiga mata satunya. Oke. Nah, ini Baphometnya. Di film 300 ada Baphometnya. Ini adalah Baphomet. Tuh, ya, ada iblisnya. The Handmaid's Tale itu ada apa namanya, Illuminati-nya tahun 90 ya. Ada mata satunya. Dan ini di belakang orang ini ada segitiga mata satu, ya, segitiga mata satu, one eye seeing. Ini lebih jelas, Being There tahun 79, jelas banget. Segitiga, di atasnya ada mata dan ada dead body gitu ya, di peti dan diangkat. Siapa dead body itu? Ya pokoknya ini penuh dengan misteri ya. Unplugged tahun 2005, segitiga mata satu. Apa nih? Samurai Jack. Oke. Tomb Raider. Tomb Raider pernah booming ya di bioskop seantero jagat raya Nusantara. Khususnya bioskop itulah ya. Ini film yang luar biasa. Terminator 2 Judgment Day tahun 91. Ini film keren banget sumpah. Aneh waktu masih SD. SD cuy. Oke. Lihat. Caution 9/11. Perhatian, ada 9/11 di tanda ini. Jadi di film ini tuh ada tulisan Caution 9/11. Tolong diperhatikan, film ini ada katanya gitu. Caution, ada simbol atau kode 9/11. Damn. Nah, ini film Super Mario Bros tahun 93 ya. Ini apa? Ini adalah gedung kembar atau World Trade Center. Lihat gedungnya ya, jatuh ke bawah atau runtuh ke bawah. Kita lihat kejadiannya apakah memang benar-benar runtuh ke bawah. Ya. Mana tadi? Ini dia. Nah, itu turun jatuhnya ke bawah ya. Again. Lagi. Tuh, jatuhnya ke bawah. The tower has come down. The tower has come down. Oke, kita lanjut. Wait. Ini gedung WTC dalam cerita Super Mario Bros tahun 93. Padahal kejadiannya yang aslinya itu tahun 2001. Hancurnya ke bawah, diprediksikan bahwa hancurnya akan ke bawah. Bam. Ada ledakan, bisa lihat? There you are. Ada ledakan ya? Ledakan. Bam. Nah ini kalau kalian bisa lihat di bawah sini. Nih. Ini ada gedung World Trade Center. Menara kembar dan ada ada api gitu. Seakan-akan itu membuat kode bahwa nanti crash and burn. Lihat ya, terbakar. Worst act of destruction since the World Trade Center bombing. World Trade Center bombing. Kita dengar sekali lagi ya, sekali lagi. Ini jadi reporter ini menceritakan tentang World Trade Center bombing. Jadi World Trade Center itu dibom. Nah ternyata detiknya itu ketika dia ngomong World Trade Center bombing itu di detik ke 9.11. Worst act of destruction since the World Trade Center bombing. There you are. 9/11.
Ya, 9/11. Again. Godzilla 98. Man. 9/11. Tahun 83. Filmnya judulnya Trading Place. Jadi tempat berdagang. Di mana tempat berdagang itu? Ini dia. Gedung WTC. Dan di film itu ada jam yang menunjukkan jam 9:05 ya, atau 9:11. Ini film Gremlins kedua tahun 90. Anak ini berjalan gitu ya, anak ini berjalan. Kalau kalian filmmaker, ketika kamera bergerak menuju sesuatu yang bergerak, pasti keinginan produser atau yang membuat skrip itu atau kameramen atau apalah ini mau mengarahkan penonton ke satu titik gitu, atau ke suatu, atau fokus kepada suatu apa nih, benda atau apalah gitu ya. Dan ini anak ini bergerak ke sana. Dan sebenarnya film ini menginginkan si penonton untuk fokus kepada mic reporter yang mereka pegang. Si 9/11. Ini Rocket in Paris tahun 2000. Watch the direction of the plane. Lihat arah terbangnya pesawat. Kemana? Iya, gedung kembar. Jadi memang yang namanya konspirasi itu memang ada gitu loh. Rocket in Paris tahun 2000. Ini tahun 96, Time to Kill, waktunya untuk membunuh. Dan yang terjadi, si penuntut atau si jaksa ini ya, dengan clearly dia mengucapkan seperti ini. Underage in a motel by the Dallas Police Department on September 11. September 11 is the time to kill. Damn, coba. 1960. Ini The Matrix tahun 99. Dibuatnya tahun 99, tetapi ada kasus, bukan kasus sih, apa namanya? Ada kayak pasport ya ini ya. Pasport ya. Di sini tertulis 11 September 2001. Dan kita tahu eksekusinya gedung itu adalah di 11 September 2001. New York versus Homer Simpson. Nah, ini New York versus Homer Simpson. Kita lihat di sini ada $9 dan ada gedung World Trade Center. Jadi ini adalah sebuah, kalau bahasa anak zaman sekarang mah, kode keras gitu ya, bahwa 9/11 akan dieksekusinya gedung World Trade Center. Dan pelakunya siapa? Pelakunya adalah dolar. Sedangkan kita tahu bahwa dolar itu ada lambang mata satunya. Sebentar. Lambang mata satu di $1. Here we go. Ini uang $1 ya, $1. Ini lambangnya, lambang mata satu. Oke, kita kembali ke Simpson. Di sini ada mata satu, segitiga mata satu. Di sini ada lambang Freemason-nya lagi, ya. Di sini ada lambang Freemason, ada mata satu, ya, ada matahari. Alright, Simpson jelas banget ya, mata satu. Simpson masih film yang sama, mata satu. Ini South Park tahun 2000, ada mata satunya. Ini film apa nih, kayaknya Perancis ya, tahun 95, mata satu. Ini Anatomy tahun 2000, ada mata satunya. Ini film Mystery Man 99, jelas mata satu. Nah ini Hardcore Logo, iya, tahun 96. Re-strip member. Re itu kan kita tahu bahasa Inggris sebagai pengulangan, regeneration ya, recharge atau apa gitu. Nah ini remember. Jadi anggotanya itu
kalau bisa ditambahin gitu. Ada mata satunya di atas. Segitiga from hell, dari neraka 2001. The Master of Disguise 2002. Suspiria tahun 77. National Treasure tahun 2004. Ini National Treasure. Ini keren loh ya, yang tadi Ani bilang tuh bahwa mereka itu membuat film supaya mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka. Minimal lambang-lambang mereka itu ditampilkan di film-film Hollywood. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada kakek-kakek tua ya. Dan dia memiliki 2 mata, tetapi ketika dia filmnya fade out atau apa namanya ya, bukan fade out sih, dia berganti gambar, tapi mata yang satu ini tetap jelas, yang lain fade out. Kita lihat ya. Nah, that's it. Yang ini hilang. Oke, tinggal yang mata satunya ini. Dan kerennya lagi, di sini ada piramid yang tidak sempurna, atasnya terpancung dan diletakkan mata si kakek tadi di sana. Oke, that's so perfect. Ini National Treasure jelas banget, ada piramid tetapi pas dengan ada mata satunya di atas piramid tadi. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world for the rule of law. New World Order. Kalian kalau belum tahu tentang New World Order, kalian bisa langsung aja The New World Order. Itu apa sih gitu ya? Order adalah, pokoknya banyak tuh pembahasannya. Nanti bisa baca-baca sendiri aja ya. Baca-baca sendiri. Oke, ini rasa itu dulu untuk sementara waktu. Yang pasti kalau dalam konspirasi itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya makar. Ya, konspirasi itu kan ada 2 orang atau lebih merencanakan sesuatu untuk untuk tujuan sesuatu. Nah, sedangkan makar pun demikian. 2 orang atau lebih merencanakan sesuatu untuk tujuan sesuatu. Ya, itu namanya makar. Dan makar adalah bahasa Al-Qur'an. Di sini Allah katakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Makar itu adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, terjemahannya adalah mereka memikirkan tipu daya. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Jadi tipu daya itu 2 orang atau lebih bersekongkol untuk membuat sebuah tipu daya dan membuat sebuah rencana-rencana jahat gitu. Itu namanya makar. Nah, dalam bahasa Inggrisnya konspirasi. Dan Allah khairul makirin, sebaik-baik pembuat makar. Jadi ketika mereka membuat makar, Allah menggagalkan makar mereka dan Allah lebih tahu caranya menggagalkan makar mereka. Termasuk salah satunya adalah terbongkarnya makar-makar mereka di gedung World Trade Center dan terbongkarnya makar-makar mereka tentang Hollywood gitu. Dan jadi pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita umat Islam ya menggunakan media ini sebagai alat perjuangan ya. Buat kalian yang main YouTube, gunakan YouTube kalian itu sebagai alat perjuangan kalian. Jadi kalian adalah bagian dari keinginan Allah untuk menggagalkan makar mereka. Lalu juga yang main media sosial lainnya seperti Instagram, WhatsApp dan yang lainnya itu bisa digunakan untuk perjuangan gitu loh, untuk perjuangan membela agama Allah, membela Nabi Allah, ya, membela dinul haq ini gitu. Taib, itu aja yang bisa aneh sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. The last word, stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dan satu lagi, jangan jauh-jauh dari ulama.
Kalau kita jauh dari ulama, lepas dari ulama, itu kata Nabi Muhammad SAW seperti kelompok kambing. Lalu ada satu kambing yang keluar dari kelompoknya, dari gerombolan kambing tersebut. Lalu yang keluar tadi mudah diterkam oleh macan. Nah ini dia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم الويل لكم